Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B yang beranggotakan Sylvia Irawati dengan NIM 18001, Bravanasta Glory 18047, Komang Ayu Triana NIM 18049, dan saya sendiri Maharani Lisna dengan NIM 18056. Yang pertama yaitu terminologi. Kastrasi merupakan suatu tindakan pembedahan untuk mengangkat atau menghilangkan testis. Metode kastrasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Adapun yang kami gunakan pada praktikum kali ini yaitu menggunakan metode terbuka. Adapun indikasi dilakukannya kastrasi yaitu untuk menurunkan populasi hewan karena dapat mencegah kesuburan hewan jantan, dapat mengurangi sifat menjelajah dan mengurangi kebiasaan kencing yang tidak baik, mengurangi resiko penyakit yang berhubungan dengan hormon androgen seperti gangguan prostat, tumor, dan perineal hernia, dan menghindari sifat abnormal yang diturunkan, gangguan testis, dan epididymis, serta mencegah tumor skrotum. Adapun lokasi praktikum yang digunakan yaitu Rumah Sakit Hewan Universitas Udayana yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021. Objek yang kelompok kami gunakan pada praktikum yaitu kucing jantan berumur 1,5 tahun dengan berat badan 3,65 kg. Alat-alat yang digunakan yaitu pinset anatomis, underpad, blade nomor 11, sepuit 1 mili, pengukur, arteri clamp, termometer, dan stetoskop. Bahan-bahan yang digunakan seperti silazin, ketamin, amoxilin, meloxicam, betadine, kasa steril, dan alkohol 70%. Sebelum operasi, hewan harus dipuasakan minimal 12 jam. Selanjutnya dilakukan anamnesa yang meliputi pemeriksaan suhu, denyut jantung, respirasi, dan CRT, serta pasien ditimbang untuk mengetahui dosis anestesi yang digunakan. Setelah itu dilakukan pencukuran rambut di bagian yang akan diinsisi. Ruangan yang digunakan harusnya didesinfeksi seperti meja operasi menggunakan alkohol 70%. Penerangan ruang operasi sangat penting untuk menunjang keberhasilan operasi. Oleh karena itu, lampu operasi harus mendapatkan penerangan yang cukup. Operator sebelum melakukan operasi harus mempersiapkan perlengkapan diri. Adapun perlengkapan diri dari operator adalah glove, masker, dan jas lab harus dalam keadaan bersih agar operasi kastrasi dapat dilaksanakan secara aseptis dan steril, sehingga pasien bisa terhindar dari kontaminasi. Yang selanjutnya yaitu premedikasi dan anestesi. Adapun premedikasi yang kami gunakan menggunakan silazin dengan dosis 0,5 ml dengan diberikan secara intramuskuler. Setelah 5-10 menit kemudian kucing dianestesi menggunakan anestesi umum berupa ketamin dengan dosis 0,5 ml yang diberikan secara intramuskuler. Setelah anestesi berhasil dilakukan, kucing direbahkan dengan posisi terlentang. Setelah itu, dilakukan pencukuran dan pencabutan rambut pada daerah skrotum untuk mempermudah insisi. Setelah rambut tercabut, dilakukan sterilisasi dengan pemberian alkohol 70% dan Clorox. Selanjutnya, testis diletakkan menuju dasar skrotum dan dilakukan insisi dengan panjang kurang lebih 1 cm di atas testis, pada ujung skrotum dari kranial ke kaudal. Setelah insisi pada bagian skrotum berhasil dilakukan, dilanjutkan dengan insisi lebih dalam hingga fascia spermatica untuk mengeluarkan testis. Kemudian, ligamentum skrotum dipotong dan dilakukan insisi pada tunika vaginalis di atas testis. Testis diangkat dengan melakukan penekanan keluar melalui irisan dan ditarik keluar. Insisi harus dilakukan secara hati-hati tanpa melukai tunika albuginea karena dapat menyebabkan jaringan parenkim testis keluar.
Selanjutnya, ductus deferens beserta pembuluh darah diikat dengan simpul mati sebanyak 3 kali, baru dilakukan pemotongan pada bagian bawah ikatan tersebut. Kemudian, ikatan tersebut dimasukkan ke dalam rongga skrotum. Tindakan akhir kastrasi pada kucing tidak dilakukan penjahitan, karena luka insisi akan menyatu dengan sendirinya selama beberapa hari. Untuk hasil, operasi dikatakan berhasil apabila kedua testis berhasil dikeluarkan tanpa adanya pendarahan. Pasca operasi. Pasca operasi terdiri dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk mendukung penyembuhan. Tindakan tersebut terdiri dari pemberian nutrisi yang cukup dan pemberian obat untuk proses penyembuhan luka. Pemberian amoksisilin 2 kali sehari selama 3 hari. Selain itu, kebersihan hewan pasca operasi juga harus diperhatikan, seperti pembersihan urin dan feses yang dikeluarkan. Perawatan pasca operasi dapat dilakukan selama 14 hari untuk memaksimalkan proses penyembuhan luka bekas kastrasi. Simpulan dan saran. Kastrasi, atau disebut juga dengan pengebirian atau kebiri, merupakan tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Hewan yang telah dikastrasi tidak dapat menghasilkan keturunan karena organnya, yaitu testis atau ovarium, telah diangkat. Prosedur ini dilakukan salah satunya untuk mencegah overpopulasi hewan, misalnya untuk mengontrol populasi kucing liar atau stray cat. Sebelum dilakukannya proses kastrasi, perlu dilakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan bahwa hewan tersebut siap menerima anestesi dan pembiusan. Dari praktikum yang sudah dilakukan, penulis dapat menyarankan agar para pemilik hewan sebaiknya melakukan kastrasi pada hewannya. Serta proses kastrasi harus dilakukan di tempat yang steril untuk mengurangi terjadinya kontaminasi yang dapat menyebabkan infeksi. Berikut adalah lampiran form pemeriksaan hewan dan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 3B. Terima kasih.